Isu mengenai perubahan sistem politik atau sistem pemilihan kepala daerah dari yang sebelumnya pemilihan langsung menjadi dipilih oleh DPRD atau ditunjuk oleh Presiden pada kasus provinsi ini kembali mengemuka. Kali ini digulirkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar. Dalam pidatonya pada Harlah atau peringatan hari lahir PKB yang ke-27, tanggal 13 Juli lalu, Muhaimin Iskandar menyatakan dukungan pada pilkada tidak langsung. Alasannya adalah bahwa pilkada langsung selama ini tidak efisien. Pernyataan ini kemudian disambut oleh sejumlah politikus. Di antaranya adalah anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Kebangkitan Bangsa, Indra Jaya. Dia menyatakan bahwa pilkada langsung berbiaya tinggi karena maraknya politik uang. Hal senada juga dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi 2, Bahtera Banon, yang menyatakan bahwa pilkada langsung terlalu mahal. Di sebuah acara televisi, politikus dari Partai Gerindra ini bahkan menyatakan bahwa hasil dari pilkada langsung selama ini tidak membawa kemakmuran atau tidak membawa kesejahteraan pada rakyat, yang artinya adalah bahwa pilihan publik selama ini itu dianggap tidak ideal. Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra yang baru, Ahmad Muzani, menilai usulan agar gubernur dipilih oleh DPRD atau ditunjuk langsung oleh Presiden dan bupati atau wali kota dipilih oleh anggota DPRD, pada dasarnya menurut dia ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi kita menurut Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini memberi ruang untuk itu. Dukungan pada penghapusan pilkada langsung ini sebetulnya dimulai atau bergulir itu setelah Prabowo Subianto menyatakan dukungannya atau mewacanakan ide mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD ini yang dikemukakan pada ulang tahun Golkar yang ke-60 pada 12 Desember 2024 lalu. Setelah pidato Prabowo itu kemudian isu ini terus bergulir. Namun sebetulnya isu mengenai atau wacana mengenai mengembalikan pilkada atau pemilihan kepala daerah ke DPRD itu sudah berlangsung sejak lama sebenarnya. Bahkan di akhir pemerintahan Pak SBY atau Pak Susilo Bambang Yudhoyono, anggota-anggota DPR bahkan berhasil mensahkan undang-undang pilkada ketika itu tahun 2014 yang di dalamnya memuat tentang penghapusan pilkada langsung. Namun undang-undang itu tidak diterapkan karena Pak SBY yang sebagai presiden ketika itu enggan untuk membubuhkan tanda tangan. Bahkan SBY menyatakan kecewa dengan hasil dan proses dari DPR yang kemudian menghapus pilkada langsung. SBY menyatakan, saya kecewa dengan hasil dan proses politik di DPR. Meski saya hormati proses politik itu sebagai seorang Demokrat, tapi sekali lagi saya kecewa dengan proses dan hasil itu. Itu dikatakan SBY di luar negeri ketika mendapatkan laporan tentang proses di DPR. Untuk itu kemudian pada 2 Oktober 2014 SBY mengeluarkan 2 peraturan presiden pengganti undang-undang atau Perpu yang intinya membatalkan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah yang menghapus pilkada langsung dan kemudian juga mengeluarkan Perpu atau Perpu yang kedua tentang mencabut wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah. Nah, walaupun kita tahu bahwa tadi Pak SBY mencabut undang-undang itu dan pilkada terus dilakukan secara langsung, namun pada dasarnya wacana atau gagasan untuk mengembalikan pilkada ke DPRD itu tetap bergulir dan tetap ada di dalam benak atau di dalam upaya dari sejumlah elit, terutama elit-elit dari partai-partai politik untuk kemudian menghapus pilkada langsung tersebut. Nah, ada 2 alasan utama. Sebetulnya ada banyak alasan, tapi saya ingin menyoroti 2 alasan utama yang sering sekali dikemukakan oleh para elit untuk menghapus pilkada langsung ini. Yang pertama adalah alasan efisiensi atau alasan bahwa pilkada langsung itu mahal.
Yang kedua adalah dalih bahwa pilkada langsung itu memicu money politics atau memicu vote buying atau jual beli suara. Praktik jual beli suara dianggap marak di dalam pilkada langsung tersebut, karena itu kemudian ingin diubah menjadi pilkada tidak langsung. Nah, mari kita bahas dua argumen utama dari para pendukung pilkada tidak langsung ini. Yang pertama adalah alasan efisiensi atau biaya mahal. Mari kita lihat. Pilkada serentak yang terbesar itu dilakukan tahun lalu pada November 2024. Pada pilkada serentak ini ada 508 kabupaten kota yang ikut, lalu kemudian ada 37 provinsi yang ikut di dalam pilkada serentak dan langsung tersebut. Satu-satunya provinsi yang tidak ikut tentu saja adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, karena wilayah ini dipimpin oleh seorang gubernur yang sekaligus raja gitu. Jadi ini sebenarnya adalah kerajaan. Lalu kemudian ada juga beberapa daerah tingkat 2, yaitu di Jakarta yang wali kotanya itu tidak dipilih oleh publik tetapi ditunjuk langsung oleh gubernur. Nah, pada pilkada serentak terbesar ini, anggaran yang dihabiskan negara untuk membiayai pilkada ini sebesar 37 triliun rupiah. Nah, ini yang kemudian disebut-sebut sebagai sangat mahal. Ini kalau 37 triliun rupiah dipakai untuk yang lain, bangun sekolah, bangun rumah sakit dan seterusnya, bangun jalan, oh bisa sangat besar dampaknya. Itu dalih dari Pak Prabowo dan para pendukung ide mengenai pilkada tidak langsung. Pertanyaannya, apakah 37 triliun itu benar-benar mahal? Menurut saya ini tergantung cara melihatnya. Kalau kita lihat secara nominal, memang kelihatan 37 triliun itu besar. Namun jika melihat manfaat atau konsekuensi yang akan ditimbulkan kalau pilkada langsung itu tidak terjadi, ini definisi kita mengenai mahal tidaknya anggaran itu mungkin menjadi berbeda. Dalam pilkada langsung di mana publik terlibat memilih pemimpin, di sana sebetulnya muncul proses di mana publik itu terlibat langsung untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dan kontrol dari publik ini bisa secara logis, rasionalnya itu bisa membuat pemerintahan daerah menjadi lebih akuntabel, menjadi lebih transparan, dan yang paling utama menjadi lebih bertanggung jawab pada publik. Esensinya pemerintahan daerah, juga pemerintahan pusat atau pemerintahan manapun yang demokratis itu memang ditujukan untuk melayani publik. Dengan keterlibatan publik itu artinya publik secara langsung mengontrol. Karena itu di dalam keterlibatan publik ini di sana mungkin tumbuh yang disebut sebagai pemerintahan yang lebih akuntabel, pemerintahan yang lebih transparan, dan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab. Jadi kalau dari sisi ini melihat besarnya manfaat yang ditimbulkan dari pilkada langsung, saya merasa bahwa 37 triliun atau 40 triliun yang dikeluarkan oleh negara itu ya sepadan dengan itu. Bahkan mungkin akan jauh lebih rugi publiknya kalau kemudian publik tidak terlibat dalam mengontrol pemerintahan. Bisa jadi mereka yang terpilih karena ditunjuk oleh elit itu tidak akan bertanggung jawab kepada publik, tidak akan menjalankan pemerintahan sesuai keinginan publik, tapi lebih pada keinginan dari mereka yang menunjuknya, yaitu para elit dan terutama elit di pusat. Lagi-lagi 37 triliun itu kita bisa melihatnya secara berbeda. Dan kalau kita lihat ya, kita bandingkan misalnya angkanya 37 triliun dalam pembiayaan pilkada seluruh Indonesia, itu sebenarnya hanya sekitar sepertiga atau kurang dari seperdua dari anggaran belanja, anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta yang tahun ini dianggarkan 91,3 triliun rupiah. Alasan yang kedua yang kerap muncul dari mereka yang mendukung pilkada tidak langsung adalah bahwa pilkada langsung dianggap terlalu atau menyuburkan praktik politik uang. Bahwa mereka menganggap bahwa masyarakat kita ini begitu mudah terbeli. Mereka menganggap bahwa di dalam pilkada serentak kemarin itu uang berhambur di mana-mana. Pertanyaan pertamanya adalah,
apakah kalau pilkada itu diubah dari pemilihan langsung menjadi tidak langsung, dari pemilihan oleh publik, oleh rakyat secara langsung menjadi oleh elit-elit yang ada di DPRD, apakah praktik politik uang menjadi hilang? Teorinya, atau kalau kita baca secara literatur, politik uang itu tidak hanya menyangkut proses jual beli suara dari elit ke publik, dari orang-orang partai, para politikus, para kandidat ke massa pemilih, tetapi praktik politik uang juga bisa terjadi di antara para elit. Jadi dua bentuknya politik uang itu, politik uang di tingkat massa dan politik uang di tingkat elit. Secara teori atau menurut banyak sekali pengamat, praktik politik uang itu akan lebih mudah dilakukan di kalangan elit dibanding di massa gitu. Membeli suara para elit di lobi-lobi hotel, di ruang-ruang rapat, di ruang-ruang anggota DPRD itu akan lebih mudah dilakukan dibanding misalnya membeli suara rakyat yang jumlahnya bisa jutaan atau ratusan ribu. Itu yang terjadi. Karena itu dalam praktiknya alasan memindahkan wewenang pemilihan dari rakyat ke elit karena politik uang itu adalah argumen yang menurut saya tidak masuk akal. Justru politik uang potensial akan menjadi lebih marak di elit dibanding pada massa publik. Nah, selain itu, pernyataan bahwa politik uang sangat marak atau terjadi begitu masif dalam kegiatan pilkada langsung itu menurut saya juga pernyataan yang terlalu menyederhanakan persoalan. Seolah-olah publik Indonesia ini memang pada dasarnya mata duitan, bahwa mereka memilih hanya karena dikasih uang. Menurut saya ini pernyataan yang meng-underestimate masyarakat Indonesia. Fakta bahwa banyak kandidat yang merasa menggelontorkan uang atau menghamburkan uang di masa pilkada atau mungkin juga di pemilihan legislatif dengan maksud ingin membeli suara, belum tentu itu sebetulnya merupakan praktik politik uang. Dalam literatur politik, literatur mengenai politik uang, apa yang disebut sebagai politik uang itu sebetulnya adalah, atau bahasa lainnya adalah jual beli suara atau vote buying. Di Indonesia mungkin terkenalnya money politics, di dalam literatur disebutnya sebagai vote buying. Jadi kegiatan jual beli sebetulnya. Di dalam kegiatan jual beli apapun, termasuk jual beli suara, ada dua pihak yang terlibat. Yang pertama adalah pihak yang membeli, yang kedua adalah pihak yang menjual. Dan praktik jual beli ini terjadi jika si pihak yang pembeli itu memberikan uang atau barang dan ia mendapatkan jasa atau barang yang ia beli itu. Dalam vote buying, sebetulnya praktik jual beli tidak sesederhana misalnya kalau kita ke pasar beli beras atau beli ikan gitu ya. Kita beli beras, kita kasih uangnya, berasnya kita dapat secara langsung gitu. Dalam vote buying, suasananya tidak sesederhana itu. Karena di dalam vote buying, pembeli itu tidak bisa memastikan secara langsung apakah barang yang dia beli atau jasa yang dia beli itu bisa dia dapatkan secara langsung. Transaksinya setransparan itu tidak. Karena di dalam pemilihan umum ada bilik suara di mana yang tahu apa yang dipilih oleh si pemilih ini ya hanya si pemilih itu. Yang tahu bahwa apakah si penjual ini benar-benar memberikan jasanya sebagaimana yang diharapkan oleh pembeli atau tidak, ya hanya si penjual itu. Si pembeli tidak tahu, si kandidat tidak tahu, si orang-orang partai tidak tahu, para broker yang dipakai oleh orang partai untuk membeli suara itu tidak tahu. Karena itu praktik jual beli suara ini tidak sederhana. Nah, karena itu kemudian ada yang menyatakan atau para pengamat menyatakan, para ilmuwan politik menyatakan bahwa yang disebut sebagai vote buying itu kalau benar-benar terjadi, suara yang dibeli itu benar-benar diambil atau diberikan. Kondisi di mana pemilih menerima uang atau barang, tapi kemudian si pemilih itu menjatuhkan pilihan pada kandidat lain, itu tidak bisa disebut sebagai praktik vote buying atau praktik politik uang, melainkan adalah hanya kecurangan atau mungkin penipuan suara. Nah, ini dikemukakan oleh Schaeffer dan Sadler dalam artikelnya tahun 2007. Dari sisi masyarakat, sebetulnya praktik politik uang ini juga menghadapi kendala yang rumit.
terutama karena persepsi publik mengenai politik uang itu berbeda-beda. Ada masyarakat yang memaknai politik uang itu atau uang atau barang yang diberikan kandidat itu sebagai bentuk superioritas atau kemampuan mengayomi dari kandidat. Bahwa dia memberi uang itu artinya ya dia memang mampu gitu ya, kelihatan bahwa dia ini peduli. Ada juga yang memaknainya sebagai bentuk keseriusan dari kandidat untuk memimpin. Oh, dia mau keluar uang kok, berarti dia serius mau memimpin. Ada juga yang menilainya sebagai suatu aksi yang wajar untuk membalas budi. Ini seperti kebaikan. Anda akan memilih saya kasih uang. Jadi seperti menunjukkan kemurahan hati atau didefinisikan sebagai bentuk kemurahan hati dari kandidat. Ada juga yang memaknai sebagai penghormatan. Saya dikasih uang ini, saya dihormati oleh si kandidat ini. Kira-kira gitu ya, secara positif. Tetapi di sisi lain, pemberian uang atau pemberian barang menjelang pemilihan itu juga bisa dimaknai secara negatif oleh pemilih. Kandidat yang memberi uang sangat mungkin dianggap tidak siap menjadi pemimpin. Sangat mungkin dianggap korup, tidak bersaing secara sehat. Dan mungkin bisa jadi dianggap tidak punya platform kebijakan yang bagus, tidak punya rekam jejak yang baik. Buktinya dia mau terpilih dengan membeli suara. Jadi bisa dimaknai secara negatif. Bahkan mungkin pemberian uang itu juga bisa dianggap sebagai bentuk penghinaan pada independensi pemilih gitu. Dikasih uang 50.000, 100.000 ini penghinaan. Padahal saya akan memilih pemimpin yang akan memberikan pelayanan publik selama 5 tahun misalnya. Karena itu mereka yang menganggap praktik politik uang itu sebagai sesuatu yang negatif, penghinaan atau menunjukkan bahwa si kandidat ini tidak punya hal lain selain uang, maka pemberian uang itu bisa jadi dampaknya bukan positif kepada kandidat yang beri uang, tapi justru negatif, justru pemilih lari dan menjatuhkan pilihan pada pihak yang lain. Nah, studi yang dilakukan oleh SMRC pada Juli sampai Agustus 2023 menunjukkan data-data yang menarik mengenai publik kita. Tadi saya mengatakan bahwa para politisi itu menganggap bahwa pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum kita ini benar-benar dikuasai oleh praktik politik uang. Dan publik itu benar-benar terbeli oleh uang yang diberikan oleh para kandidat. Dalam survei yang kami lakukan Juli Agustus sampai Agustus 2023, itu beberapa bulan menjelang pemilu yang terakhir 2024, hanya ada 39% warga yang menganggap praktik politik uang, pemberian uang atau barang untuk membeli suara itu sebagai sesuatu yang wajar. Jadi ini juga di dalam narasi yang dikemukakan oleh para pengamat ini juga biasa disebut sebagai toleransi politik uang di Indonesia itu hanya 39%. Jadi kurang dari setengah publik Indonesia yang menganggap itu sebagai praktik yang wajar. Ada 61% yang menganggap itu praktik yang tidak wajar atau yang resisten terhadap praktik tersebut. Nah, kalau kita lihat, mungkin orang akan mengatakan, 39% ini angka yang sangat banyak yang menganggap politik uang itu wajar. Tapi data yang muncul dari survei ini bukan hanya sampai di situ, bukan hanya toleransi, kita juga harus melihat lebih detail di balik itu. Dari 39% yang menganggap politik uang itu wajar, hanya ada 27% yang menyatakan kalau ia dikasih uang, ia akan ambil uangnya dan menjatuhkan pilihan pada yang memberi uang itu atau memberi barang tersebut. Kemudian ada 6% yang menyatakan akan memilih calon yang memberi uang atau barang lebih besar atau lebih banyak. Mayoritas dari mereka yang menyatakan politik uang itu wajar atau yang meneransi politik uang, sebanyak 59% menyatakan kalau ia dikasih uang atau ia dikasih barang, ia akan mengambil uang atau barang itu, tetapi memilih ini adalah soal lain. Bukan karena uang dan pemberian barang itu yang akan menyebabkan dia akan memilih kandidat tertentu. Bahkan ada 9% yang menyatakan walaupun politik uang itu wajar, tapi kalau saya dikasih uang atau dikasih barang, saya akan menolak, saya tidak akan ambil itu. Nah, kita lihat di sini bahwa dari 39% yang menganggap politik uang itu wajar, hanya sekitar 33% diantaranya yang akan terpengaruh. Atau kalau kita lihat dari sisi populasi, hanya sekitar 12,87%.
total populasi yang potensial terpengaruh oleh politik uang di Indonesia. Nah, dari data ini sebetulnya kita bisa melihat bahwa pengaruh politik uang di masyarakat kita tidak sebesar yang dikemukakan oleh para elit yang mendukung penghapusan pilkada langsung itu. Nah, di luar dari lemahnya argumen pengusung gagasan penghapusan pilkada langsung, yang paling merisaukan sebetulnya adalah bahwa gagasan itu ingin menghilangkan kuasa rakyat atau kuasa pemilih untuk menentukan pemimpin daerah. Terhapusnya pilkada langsung itu artinya hilangnya kontrol publik atas pemimpinnya. Betul bahwa sistem pemilihan langsung atau sistem pemilihan tidak langsung itu sama-sama demokratis kalau kita lihat secara prosedural. Tapi sistem perwakilan itu tidak menjamin publik akan benar-benar terwakili. Studi yang dilakukan banyak lembaga survei selama ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik pada partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat itu sangat rendah dibanding dengan institusi-institusi demokrasi yang lain. Survei SMRC misalnya pada Mei 2023 menunjukkan hanya 50% warga yang menyatakan sangat atau cukup percaya pada DPR dan hanya 46% yang sangat atau cukup percaya pada partai politik. Pertanyaannya, bagaimana mungkin? Atau kok ada yang terpikir memindahkan hak rakyat untuk memilih pemimpin daerahnya pada lembaga yang selama ini kurang mendapatkan kepercayaan publik? Jika itu terjadi, atau jika itu benar-benar dipaksakan terjadi, maka yang akan muncul kemudian adalah pemimpin daerah yang kurang mendapatkan legitimasi publik karena kredibilitas dari lembaga yang memilih mereka itu oleh publik dipertanyakan. Dan ini menurut saya ke depan itu akan menjadi sumber instabilitas dan itu berbahaya. Rendahnya tingkat kepercayaan publik pada lembaga seperti DPR, lembaga legislatif dan juga partai politik ini kemudian konsisten dengan penolakan mayoritas warga untuk memindahkan wewenangnya memilih pemimpin daerah kepada DPRD. Survei SMRC pada Mei 2023 menunjukkan terdapat 79% warga tidak atau sangat tidak setuju jika gubernur dipilih oleh DPRD provinsi. Sementara yang tidak setuju atau sangat tidak setuju dengan gagasan bupati atau wali kota dipilih oleh DPRD tingkat 2 sebesar 82%. Ada juga usulan bahwa gubernur sebaiknya dipilih saja atau ditunjuk langsung oleh presiden. Terhadap gagasan ini ada 77% populasi Indonesia menolak. Mereka tidak atau sangat tidak setuju dengan usulan tersebut. Nah, kesimpulannya adalah bahwa argumen tentang biaya yang dianggap mahal dan efisiensi anggaran dengan menghapus pilkada langsung itu tidak masuk akal. Pemilihan langsung membuat publik bisa lebih terlibat dalam kontrol pemimpin daerahnya. Mekanisme reward and punishment yang langsung dari publik, di mana pemimpin daerah yang bekerja maksimal atau dianggap berkinerja baik akan diberikan pahala atau reward dengan dipilih kembali, atau setidaknya kelompok politiknya dipilih kembali, dan punishment di mana pemimpin daerah yang tidak becus bekerja menurut publik itu tidak akan dipilih lagi. Itu tidak akan berlaku lagi kalau pilkadanya sistem pemilihannya diubah. Yang awalnya pemimpin itu akan bertanggung jawab kepada publik yang memilihnya, di dalam sistem pemilihan tidak langsung mereka tidak akan lagi peduli terhadap publik karena bukan mereka yang memilih, mereka akan lebih bertanggung jawab kepada elit, terutama elit di pusat. Dan ini sangat merugikan. Kalau kita ukur dalam biaya, itu jauh lebih tinggi kemungkinan kerugiannya dari hanya sekedar 37 triliun seperti yang dihabiskan oleh negara pada pilkada langsung sebelumnya. Sementara itu alasan tentang maraknya politik uang juga tidak kalah masuk akalnya, karena praktik politik uang itu justru bisa semakin subur dan bisa lebih mudah dijalankan kalau yang memilih pemimpin daerah itu adalah para elit, dalam hal ini elit-elit di DPRD. Selain itu, alasan bahwa di masyarakat kita terjadi praktik politik uang yang sangat besar di dalam data itu juga tidak terkonfirmasi. Mungkin benar elit-elit menghamburkan uang,
Tapi apakah itu efektif mengubah pilihan? Ya itu kita bisa perdebatkan. Menurut saya, pemilu kemarin itu menurut data yang kami punya, itu tidak sebesar pengaruhnya seperti yang dibayangkan oleh para elit pengusung pilkada tidak langsung itu. Ide memindahkan wewenang memilih kepala daerah dari publik, dari rakyat banyak menjadi elit, dalam hal ini anggota DPRD, ini juga gagasan yang sangat asing di masyarakat kita. Umumnya rakyat Indonesia menolak gagasan tersebut. Dengan melihat realitas ini kita patut bertanya, sebenarnya untuk kepentingan siapa usulan pilkada tidak langsung itu? Untuk rakyat? Jelas bukan. Jangan-jangan itu hanya akal-akalan elit untuk menghindari tanggung jawab langsung dengan rakyat. Mereka ingin memastikan bahwa kekuasaan terus berputar di antara mereka saja dan rakyat tidak perlu ikut campur.